Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Supriyanto Capek CT. Kali ini saya lagi nongkrong di Wondes, ngobrol sama si Onta Rizky, guys. Pagi-pagi dia tuh udah ini, guys, udah ngevo. Sebenarnya alasan utama ngevo tuh apa gitu? Nah, mari kita gali, kita acak-acak, Bro Rizky. Kenapa kerjanya pagi-pagi udah ngevo? Bahkan Evo ini kenapa? Alasannya kok ngevo mulu apa ini? Kenapa alasannya beliau ngevo mulu? Oke bro, silakan bro. Selamat pagi. Pagi ini harinya gimana nih? Hari ini alhamdulillah baru buka resto udah langsung dapat 2 orang. Oh, ya. Berapa itu? Pertama cepet, yang kedua 35. Rasanya gimana tuh? Kalau dapat Alhamdulillah. rasanya di hati gimana? Alhamdulillah banget. Ya, alhamdulillah rasanya piye? Ya seneng lah. Senang. Nah, itu bukan alhamdulillah, Cok. Alhamdulillah bersyukur memang, cuman rasanya senang. Nah, pagi-pagi udah cair. Nah, tapi saya pingin penasaran sampai tuh sebenarnya ngerokok mulu Evo tuh kenapa alasannya? Alasannya buang pertama ya, ini kan tadi habis sarapan nih. Itu mulut kalau habis makan nggak tahu kenapa rasanya pengen ada sensasi apa ya, tembakau gitu. Oh. Wanginya tuh enak gitu, harus makan. Kalau Habis makan karena gitu. ngerokok karena makan. Pertama itu habis makan pasti ngerokok kalau orang yang udah ngerokok ya. Terus? Habis makan apa, habis minum ngopi apa, pasti ngerokok itu. Enak tuh. Ya. Terus Enggak, alasannya. Ya terus kalau lagi nggak makan rokok itu piye? Bukan alasannya bukan makan lagi dong. nah itu yang Kan lu kadang sore apa tiba-tiba ngerokok, bengong dikit ngerokok. Lah kenapa begitu? sebenarnya Berarti alasannya bukan makan doang. ya itu yang pertama. Oh, yang pertama tadi. Yang Habis pertama. makan pasti ngerokok. Habis makan. Karena mulutnya itu kayak gimana, asam gimana gitu. Yang kedua karena jenuh, bete, Jenuh. bunek gitu, Bro. Berarti pelarian itu dong. Atau Iya. piye? Atau kalau udah ngerokok nggak jenuh? Nggak jenuh. Kayak ada temennya gitu. Kayak temen. Jadi rokok tuh jadi temen. Iya. Udah kayak Jadi temen aja. kekasih lupa dong. Kekasih kayak bayangan sih kekasih. Kekasih banyak. Jauh kekasihnya. Ternyata rokok itu menghilangkan jenuh. Kok bisa? Terus apa lagi menghilangkan apa tadi? Jadi temen. Jadi temen kacau, iya. kalau jenuh sendiri gitu. Tapi kadang-kadang orang rame-rame ngerokok juga lah kayak piye? Ya kalau menurut saya yang ngeliat Berjamaah gitu. kalau misalkan lagi kumpul nih sama temen nih, ngeliat temen rokok pasti hawanya tuh di sini pengen ikut ngerokok. Iya, tadi bilangnya ini apa? Jadi pengganti temen. Jadi kalau ada temennya Malah justru makin ini. Banyak bulat kalau nih. kalau lagi sendiri gitu. Iya. Kalau lagi sendiri jadi Kalau sendiri nggak jadi temen. Dan kalau ada temen jadi temen-temen. makin sohib. Tahu juga ya. Gimana ngomongnya gimana ya? Bahasanya kira ruwet ya. Tadi ngerokok itu jadi temen. Lalu kalau udah ada temen yang lain masih ngerokok juga buktinya. Justru makin Berjamaah ini, ya? Berjamaah. Karena Baik, ngeliat baik. yang satu pasti gitu ada yang Oke, ngerokok. tadi satu. karena makan, karena jenuh, karena berjamaah tadi. Terus apa lagi? Alasan yang bener-bener jadi reason lu kenapa lu ngerokok tuh apa lagi? Terus kayaknya kalau ngerokok itu hawanya jadi happy terus tenang gitu, Bro. Di otak itu, di kepala itu langsung fresh gitu hawanya gitu. Jadi tenang, happy ya. Happy. Melebihin bercinta dong. Ya 11-12 lah. 11-12. Jadi sebenarnya yang dicarinya itu kehappian dan tenangnya itu. Kayaknya langsung gimana ya, langsung damai Andaikan ada yang menggantikan itu tanpa merokok, berarti bisa dong nggak ngerokok. Misalkan lu happy terus nggak jenuh gitu. Nggak perlu ngerokok dong. Pasti sih, pasti masih ngerokok sih, pasti inget Enggak. sensasinya gitu. Iya, maksudnya kan yang sebenarnya yang dicari itu kan yang bikin happy, bikin gak jenuh. Lu seneng terus, kondisi seneng terus nggak ngerokok malah ya. Berarti kalau kondisi orang pengen ngerokok itu karena pasti ada pengaruh dia lagi mungkin kumpul pun nggak happy atau nggak merasakan sensasi happy-nya itu di otak. Kalau misalkan lu terus happy, bener rokok itu nggak perlu juga dong ya? Bisa dong. Nggak tahu Lu ya. misalkan lu lagi ngumpul-ngumpul nih, lu happy, bahagia. Sebenarnya happy lu tuh masih belum 100%. Makin happy pada saat ngerokok, begitu nggak? Iya sih. Bisa disimpulkan Kayak ada gitu yang nggak? kurang gitu aja lah. Nah, maksudku itu kalau misalkan berarti happy lu tuh belum 100% full gitu.
Karena tanpa rokok itu sebenarnya kalau happy lu itu bener-bener full, nggak ngerokok pun udah bisa dong mestinya ya. Logiknya begitu nggak sih? Ya ngomongnya sih enak ya. Iya, maksudnya kenyataannya nggak enggak, tahu. kenyataannya sebenarnya seperti itu dong. Iya. Logikanya kan gitu. Logikanya gitu masuknya. Jadi kalau lu bener-bener happy banget, lu nggak sensasi rokok tuh udah nggak perlu gitu. Jadi sebenarnya lu tuh belum merasakan 100% full happy. Makanya masih tetap harus disentuh dengan rokok itu. Mungkin ya, ini nggak tahu. Jadi sensasinya guys, ternyata mungkin efeknya si nikotin itu yang membuat sensasi palsunya ini kali ya. Jadi kayak kecanduannya di otak gitu loh. Berarti di otak itu udah ngerekam, Cuk. Nggak tahu ya. Dulu awal-awal ngerokok mah rasanya pahit, nggak enak, panas gitu ya dulu ya. Tapi seiring waktu kok kayak ada yang kangen gitu. Mulut gitu udah coba sekali. Yang kangen tuh bukan mulut berarti, Bu. Apa? Ada memori di dalam otak yang Padahal pertamanya nggak suka loh. Sama, gue dulu kan nyoba. Gue dulu ceritanya ngambilin rokoknya Pak Leku. Kalau dia beli rokok kan Samsu satu slop gitu. Keras itu. Gua ambil, gua colong kan, 1 bungkus, 2 bungkus, gua umpetin. Tinggi itu nikotin. Gua ke kebon, gua rasain. Enggak enak, gua buang. Terus ada lagi SMA gua jumpa teman-teman gua anak Rois tuh. Buset, anak Rois kan kacau malah pada ngerokok. Wah, sesat. Ke Monas waktu itu ulang tahun baru atau apa gitu. Gue sok-sokan doang. Kalau kan mereka ada satu-satu, gue ngerokok ngambil 5, Cok. 5, gua mulutnya penuh gitu. Dinyalain semua, gue sedot. Padahal gue nggak ngerokok, cuma begituin. Buah, selesai gitu. Itu juga nggak enak banget. Nggak sambil sedot ya. Cuman bercanda-bercandaan. Oh, gue bisa nih ngerokok gitu. Padahal gue cuman pengen ngabisin rokok, gue buang gitu. Jadi nggak ada sensasi emang yang, dan alhamdulillahnya sampai sekarang aku nggak terjerembab di dunia situ gitu. Jadi kenyataannya karena kecanduan ya, berarti ada kecanduan di dalamnya itu yang membuat orang nggak bisa melupakan. Sebenarnya sih saya juga pengen berhenti sebenarnya, Bro. Tapi cara menggantinya, melepasnya itu gimana gitu. Nah, ini ternyata ada apa ya? Ada niat-niatan itu. Pengen gitu, sebenarnya boros juga gitu. 20.000, 22.000. Ada niatan berhenti nih. Solusinya teman-teman yang tahu tip and tricksnya supaya nggak bisa berhenti ngerokok gimana nih? Perlu diruqyah atau perlu ke tempatnya yang punya Facebook siapa? Mark Zuckerberg, supaya diberikan cairan unlimited. Saya rasa dia perlu cairan unlimited nih biar berhenti. Apakah kalau cairannya unlimited berhenti juga? Belum tentu ya. Justru malah rokoknya yang gede itu. Yang sisa. Yang sisa. Bukan, yang satu ini 50.000. Itu masih murah, Cok. Kalau udah jutaan, kalau yang gede banget yang 1 jempol lagi. Iya, yang gede banget. Itu bisa jutaan. Kalau orang-orang udah kelasnya. Iya tuh. Kayak orang-orang Arab tuh yang pakai selang, pakai air, sisa apa itu? Itu apa? Kayak vape itu. Wah, itu. Itu buat rame-rame biasanya. Terus yang selain sisi, kan ada baiknya lo bilang lo happy, lo apa lagi tenang gitu. Nah, tapi ada sisi negatifnya ya, boros tadi, yang pasti. Boros, terus ada lagi kadang kalau kebanyakan gitu ya, kadang di sini tuh rasanya berat, Bro. Paru-paru ya namanya? Paru-paru kan? Nggak tahu deh. Paru-paru apa ya, kadang berat gitu. Kadang sesekali yang minum susu beruang gitu. Aduh, nyebutin brand. Kadang sekali minum susu gitu. Tapi jujur sebenarnya pengen berhenti. Pengen dalam niat hati dari dalam sih. Niat hati dalam, karena memang udah pasti ada efek negatifnya gitu ya. Nah, karena kecanduan sendiri itu ya itulah yang menurut aku sih, karena ya di otak kita itu ada sesuatu kan. Ada yang kecanduannya bahkan ya nyandu gitu loh. Rokok ini kan nyandu. Nggak tahu kenapa ya. Kalau yang namanya nyandu kan kayak narkoba nyandu. Maling aja jadi maling nyandu, Bro. Kalau biasaan maling, kalau nggak maling hampa hidupnya. Ada yang kurang. Ada yang kurang gitu. Apalagi rokok gitu. Yang nikotinnya tuh kan nempel. Nah, ini kita kayaknya perlu ketemu ahli apa ya, otak, Bro. Gua dulu punya temen ahli tentang neurologi, bahasanya neurologi, otak gitu. Itu kuliahnya S3 Kanada, Bro. Kerjanya main biola sama gua. Dia meriset gitu. Dia riset sama sekarang. Sekarang dia bikin yayasan apa di Indonesia, tapi katanya duitnya kecil. Sekarang dia kabur ke New Zealand. Masa yayasan kecil sih? Iya, kecil. Indonesia itu penghargaan ke mereka-mereka yang udah ahli-ahli gitu masih kecil kata dia gitu kan. Support ya, ya, akhirnya dia
ke New Zealand. Di sono bro hidupnya cairnya parah. Sesekali aku cuman kontak gitu ya. Orangnya bocor juga, halus juga tuh. Seru juga bro. Tapi dia perokok apa enggak? Enggak lah, Enggak ya? orang udah paham bener gimana dia agamanya bagus tapi orangnya bercanda bisa gitu. Dia ngerti agama segala macem gitu. Ya sebenarnya dia mengenai perkembangan otak. Oke teman-teman, ini ngobrol itu dulu. Jadi ternyata walaupun dia ahli rokok, ahlul rokok, ternyata Nun jauh di dalamnya pengen berhenti juga. Cuman caranya bagaimana? Ada yang tahu guys, bisa dibantu.